Sampai di ujung jalan itu keingetan lagi. Jalan itu anehnya itu dari dulu, dari zaman dulu, tahu ya sekarang ya, mama udah lama ya nggak pernah lewat jalan situ. Itu setiap malam Jumat pasti wangi. Setiap malam Jumat pasti di situ tuh jalannya wangi. Hai, balik lagi sama aku, si Sri Tukang Jajan. Karena kita para istri pasti pada jajan. Oke, kemarin aku sempat ngevote di IG story aku, di IG @misstutk, Miss Tutu. Gimana kalau seandainya aku yang biasanya single horror storyteller, kalau aku ngajak narsum. Kebetulan aku punya narsum nih, orang terdekat. Dan 90% ngejawab, Kak boleh nih punya narsum. Nah akhirnya aku memutuskan untuk oke, ini perdana aku punya narsum. Dan narsum aku gak lain gak bukan adalah mama aku sendiri. Mungkin kalau kalian pernah denger di platform lain aku cerita tentang mama aku nih, orangnya mama yang ada yang bilang barbar banget mamanya. Ini mamanya, kenalin, mama aku. Dan sebelumnya aku juga disclaimer, mohon maaf ya kalau mama sambil ngerokok, karena mama aku emang dari sebelum nikah sama papa emang udah ngerokok. Jadi di sini kita santai aja ya. Mah, ini kenalin dulu nih sama penonton aku yang seneng denger cerita-cerita mama juga gitu. Oh iya, saya mamanya Tutu, nama saya Lili. Udah itu aja? Udah itu aja. Ini mama yang ketemu sama Palasik. Udah, ya udah. Kan mama banyak nih cerita-cerita horornya nih. Dari zaman gadis lah, belum nikah sama papa, dari kecil malah. Boleh mah cerita apa aja, bebas aja. Ya, ini santai mama aja. Perjalanan yang pernah mama lalui mistis saat dari mama kecil dulu aja ya. Iya, boleh. Ketika mama umur 5 tahun, sekitar tahun 71. Tapi jangan cerita yang itu ya, Ma, yang aku mau siapin. Oh no. Jadi waktu itu mama masih TK deh, ya umur 5 tahun. Kebetulan dulu kan di rumah itu sepupunya nenek kamu, tante mama, iya. Itu dulu itu tinggal sama nenek di rumah, tinggal sama mama. Saat itu banyaklah saudara-saudara dari nenek itu yang tinggal di rumah. Nah, nenek itu kan orangnya disiplin. Jadi kalau mau minta izin mau pergi nonton itu susah. Disclaimer, nenek yang dimaksud ini mamanya mama ya? Emaknya mama. Nenek aku berarti. Mama manggilnya emak. Jadi emaknya mama ini kalau sepupu-sepupunya ini kalau mau pergi izin itu dia agak sulit. Orangnya disiplin banget. Zaman itu, tahun 71 itu udah ada sih bioskop, tapi bioskop itu satu di Pekanbaru itu. Ini di Pekanbaru waktu itu. Mama kan lahir dan besar di sana. Kemudian nenek lu tuh ngasih izin saat itu untuk nonton, tapi kita nontonnya bukan di bioskop. Karena saat itu kalau untuk bioskop kita nggak mampu lah ya. Jadi nonton itu di taman hiburan. Dulu ada namanya taman hiburan. Tahun 71 itu. Tapi dengan syarat kalau dia mau pergi nonton harus bawa mama. Nah, akhirnya mama pergi nontonnya. Kalau malam minggu tuh ada 3 film diputar itu di taman hiburan itu. Kita nontonlah bertiga. Mama, tante ini sama ada tetangga yang temen tante ini juga. Tetangganya deket banget rumahnya. Nonton. Nenek lu udah bilang. Nontonnya pulangnya jangan malam-malam banget. Berarti harusnya pulang pagi dong. Nah, ya kebiasaannya kalau jam malam ya pagi sekalian gitu. Oke. Tapi karena jarang dibolehkan untuk nonton, akhirnya kita nonton itu kebablasan. Nggak 1 film. Sampai 3 film itu. Selesailah di jam 1:30 malam. Nah, zaman dulu tuh kan nggak ada angkot yang apalagi jam segitu nggak ada angkot. Jalan aja masih agak gelap, lampu jalan tuh jarak-jarak sekali saat tahun 71 itu. Akhirnya itu pun kita perginya jalan kaki. Nah, pulangnya jalan kaki. Nah, mama waktu itu karena masih kecil ya pasti ngantuk dong. Mau semenarik apapun tuh film pasti kan ngantuk, namanya anak-anak ya, anak TK waktu itu. Akhirnya pulang jalan kaki nih sambil ngantuk-ngantuk pulang. Pas pulang itu menuju ke rumah mama ini, itu bisa masuk dari jalan A, mama nggak mau nyebut nama jalannya ya.
Jadi bisa dari jalan A, bisa dari jalan B. Nah, kita kalau mau deket nih lewatnya jadi jalan B, gitu kan? Tante ini bilang, ya udah kita lewat situ aja, biar cepat ini. Tapi lewat jalan situ, kita kan masuk ke gang, tapi pasti ketemunya rumah mama saat itu. Kemudian, pas sampai di ujung gang itu, kita berdiri bertiga nih. Mama udah ngantuk saat itu. Terus, si tante ini ngomong sama temannya, bilang gini, aduh, kalau lewat jalan gang ini, itu di pohon mangga itu dulu pernah ada yang gantung diri. Wah, dan gelap kan jalan itu, gang itu. Ya udah kita balik lagi, muter lagi nih. Balik lagi ke jalan yang satu, mau jalan yang besar yang satu lagi lewatnya. Sampai di ujung jalan itu keingatan lagi. Jalan itu anehnya itu dari dulu, dari zaman dulu, tahu ya sekarang ya, mama udah lama ya nggak pernah lewat jalan situ. Itu setiap malam Jumat pasti wangi. Setiap malam Jumat pasti di situ tuh jalannya wangi. Kita heran, kenapa ya selalu wangi di sini ya? Sampai kita itu penasaran itu kalau siang liatin tuh ada pohon bunga nggak yang tumbuh sana, apa bunga Tanjung kek, apa bunga kenanga kek, atau apa yang menimbulkan bau wangi itu. Tapi nggak ada yang nanam tanaman bunga di situ satupun yang bersifat untuk wangi ya. Ya udah, makanya jalan itu disebut nama bunga itu karena sering selalu wangi, tapi nggak tahu sumber dari mana. Nah, pas mau lewat situ keingatan lagi itu, waduh, ini kan suka wangi di jalan ini. Takut lagi kan? Itu sampai 2 kali bolak-balik. Akhirnya karena takut, udah kita nunggu aja ya di sini berdiri. Mana tahu ada orang yang lewat, nanti kita minta tolong diantarin ke dalam. Jalan tuh gelap. Gang ini juga gelap. Mau jalan dari sana dari sini nih gelap semua. Akhirnya mama udah ngantuk, mama sampai jongkok di ujung jalan itu. Nih tante mama berdua sama temen ini perempuan semua kita nungguin ada nggak orang. Tiba-tiba ngelihat ada orang lewat pakai jaket hitam laki-laki, dia pakai topi, pakai celana jeans biasa, ya orang biasa. Terus si tante ini senang, itu ada orang lewat, kita minta tolong yuk sama abang itu. Akhirnya pas lewat, dia bilang, bang, kami boleh minta tolong nggak? Katanya, rumah kami di sana, cuman kami takut jalannya gelap. Akhirnya ngangguk orang nih, ya udah, kita senang, kita udah nggak mikir apa-apa nih kan, udah senang. Akhirnya sepanjang jalan itu si abang yang membantu kita nih hidupin korek api. Zaman dulu kan korek api yang itu ya tuh ya. Nah terus giniin, terangin jalan, sampailah ke dekat gang kita. Begitu masuk ke gang kita, sampai di halaman itu, kita udah seneng ini. Nah, kita udah seneng ini kan, oh udah sampai. Terus si tante ngomong, oh kita udah sampai bang, katanya. Gitu dia balik mau bilang terima kasih, itu orang hilang. Wah, karena orang tuh hilang, kan lumayan jauh jaraknya kalau dia mau jalan gang tuh cuman itu. Dia pasti lewat situ, nggak bisa lain lagi gitu loh kan. Abangnya mana? Gitu dia bilang. Nah, mama kan waktu kecil ya mama nyaksiin aja gitu sambil ngantuk-ngantuk, nggak terlalu diperhatiin gitu kan. Nah temannya ini langsung karena orang tuh hilang, langsung gedebak-gedebuk iniin pintunya. Nah yang ini tante mama juga gitu gedor-gedor pintu, langsung jumpalitan. Untung yang buka pintu saat itu ayah bilang kenapa, terus udah ini pucet lah ya tante nih. Disclaimer nih, ayah tuh maksudnya atoknya aku ini ya, yang nyelamatin aku. kakeknya tutup almarhum lah yang masih dulu ya. meninggal. Akhirnya udah, cuman ya mama ya cuek aja saat itu ya, anak kecil kirain ada apa emang dari hoki banget ya, cuman buka. hilang. Itu yang pertama ya, sewaktu mama usia 5 tahun. Pas udah gedor-gedor dibukain ato, ya. Terus gimana kejadian ya, lanjutannya? kan si tante ini pucat kan, ketakutan, terus dikasih tahu kenapa ya gini-gini. Makanya paling lagi gitu biasa lah, makanya pulang udah dibilang jangan terlalu malam gitu. Udah masuk, cuman dikasih minum air putih kita. Udah, itu saat pertama ya, waktu di umur mama 5 tahun. Kemudian berangkat di waktu usia mama ABG. Sewaktu mama ABG itu sekitar SMP deh. Nah SMP saat itu kita kan hiburan apa sih zaman itu ya? Ya masih tahun ya belum 80-an aja belum lah saat itu kan. Terus pas waktu itu kita kan cuman hiburan tuh main gitar, kencreng-kencreng. Nah kebetulan saat itu
rumah mama itu base campnya tempat teman-teman nongkrong Nyangkut. di terasnya. Nah di teras itu selalu main gitar gitu. Memang rumah mama itu masuk gang itu sekitar 300 meter lah dulu tuh. Dari jalan besarnya itu masuk gang tuh sekitar 300 meter. Nah dulu itu kita jajan apa sih ya namanya anak segitu ya, istilahnya zaman itu belum seperti sekarang banyak sekali jenis makanan tuh. Nah biasanya itu dulu kalau malam kita palingan nunggu itu tukang kacang goreng. Nah kebiasaannya tukang kacang goreng dulu kalau jualan itu naik sepeda, di belakang itu pakai black. Tahu kan black, black yang segi empat yang segini itu. Nah biasanya itu ada lampu sentir ya. Kalau kita bilang lampu apa ya? Pokoknya lampu sentir yang lep gitu aja. Petromak gitu. Enggak, petromak tuh malah terang banget. Lampu sentir, lampu Oh, damar. iya, Nah iya. itu di gerobaknya itu. Kan zaman dulu kan jalan itu masih gelap ya. Palingan kalau ada pun lampu yang di depan rumah terasnya. Kalau lampu jalan nggak ada dulu itu. Terus tiba-tiba ini si kawan ini bilang, mau beli kacang goreng. Nah kebetulan mama kan tuh kalau berteman itu sama cowok sukanya. Jarang mama teman sama perempuan. Mama seringnya sama cowok. Dan kebetulan mama juga tomboy ya. Zaman itu mama tomboy sekali. Terus ya udah gitar-gitaran di teras. Nah temannya satu ini mondar-mandir nih. Dia bilang, kok nggak ada ya lewat katanya. Nggak lama sudah itu kedengeran. Orang jualan itu dia pasti teriak ini kacang goreng. Kacang goreng. Nah, jadi itu sebenarnya kacang goreng. Tapi karena dia pakai bahasanya bahasa Minang, kacang goreng katanya gitu kan. Terus teman mama bilang, itu tukang kacang goreng lewat. Dia panggil lah, Pak, kacang goreng. Terus si bapak itu berhenti di ujung, masih di ujung jalan besar yang mau masuk ke gang. Ya udah nungguin, tapi kita juga nggak peduli yang mau beli kacang goreng kan dia, kita gitar-gitaran aja nyanyi. Akhirnya tukang kacang goreng ini datang karena dipanggil kan. Nah ya zaman dulu kita lampu juga nggak terang banget, teras juga lampunya merah kan gitu dulu, bohlam kan zaman itu, nggak lampu putih gitu. Nah jadi itu sekitar jam 11 malam waktu itu. Memang di sana tradisinya jual kacang goreng itu malam, nggak pernah siang gitu. Nah dia naik sepeda, sepedanya nggak digoes, didorong. Biasanya kalau di gang-gang dia gitu sambil teriak kacang goreng gitu. Nah si teman ini kebetulan si bapak itu mengarah, dia membelakangi teman mama. Teman mama bilang, Pak, kacang gorengnya bungkus Pak, dua tekong, maksudnya 2 tekong tuh 2 tempat yang untuk nakarnya itu. Udah gitu, udah selesai, dia nanya, berapa Pak 2? Bapak ini nggak ngomong, diam aja. Nah terus dia nanya lagi, berapa Pak? Begitu bapak ini membalik, dia tunggang langgang, yang lain juga ikut tunggang langgang, mama juga ikut lari. Kenapa? Karena keikut sama teman Iya, mama. karena semuanya pada lari. Sampai gitar di teras tuh tinggal gerubak-gerubuk kita masuk ke dalam rumah. Kebetulan itu gitu, teras itu gitu masuk itu ruang makan rumah mama. Nah, akhirnya kakek kau itu kebangun dengar kita gerubak-gerubuk. Kok berisik gitu. Ada apa kalian? Kata gitu. Nah, yang satu udah keluar kencing ini, terpancar kencing. Kencing-kencing kan. Nah, yang satu udah kayak orang bingung gitu. Mama juga bingung, kenapa nih orang lari dan kenapa aku ikut lari gitu. Karena semuanya udah jumpalitan gitu larinya kan. Nah, terus akhirnya atau itu nggak tahu dibacain apa, diraup muka anak yang bengong tadi. Karena dia yang beli kacang ini kan. Nah, yang sampai kencing-kencing ini dia nggak beli padahal, tapi dia mengarah melihat gitu loh. Akhirnya dia bilang, coba cerita kenapa. Nah yang kawan yang satu nih ngintip, masih ada lampu sentirnya, masih berdiri orangnya di depan rumah mama itu. Terus tanya nih sama tuh, coba cerita ada apa, nah, gitu kan. Nah anak ini bilang, tadi beli kacang goreng ya. Semua teman mama manggilnya kan ayah. Terus kenapa katanya? Mukanya rata. Astagfirullah. Pantasan dia nggak jawab. Tapi dia teriak kacang goreng gitu kan. Ya, kita nggak tahu lah namanya makhluk ya. Itu. Nah dengar gitu kan kaget. Kakek kalau langsung kaget.
Terus langsung keluar, dia buka pintu. Itu udah jalan, sepeda itu udah jalan, orang itu udah jalan, yang penjual kacang goreng tadi. Terus dikejar sama kakek kau ini, nggak tahu dikejar apa, dibacain apa, kayak di ini lemparin, hilang. Diam, coba dengerin gitu. Terus mama dia main gitar, mama apaan sih gitu loh kan. Terus teman mama bilang gini, coba denger, kedengeran. Dia ngomong gini, aduh sakit, tolong